kepada para habaib. Saya minta tolong kepada para habaib, baik yang jadi guru maupun yang bukan guru, pada kaum ba'alwi. Tolong jaga sikap, jaga nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima untuk saya khususnya. Yang pertama, yaitu yang kedua untuk ulama dan untuk ahlul bait. Untuk ulama, saya minta tolong kepada para kiai, tolong Pak Kiai, tolong ajengan, tolong mu'alim, tolong tuan guru. Kalau ada oknum ba'alwi yang berbuat tidak bagus, berbuat tidak baik, bahkan berbuat maksiat, tolong jangan dibiarkan. Tolong kami para habaib, kalau ada ba'alwi yang gak bagus perilakunya, pegang, nasihati, peringatkan, luruskan aja ke jalan yang benar. Tolong. Saya sedih, ada beberapa orang, saudara, orang baik, kalau ngelihat ada oknum ba'alwi berbuat tidak baik, saking cintanya dia sama keluarga Nabi, saking ikhtiramnya kepada Nabi, dia nggak berani tegur. Habib, kami nggak berani tegur Habib, kami takut su'ul adab sama Rasulullah, kami takut su'ul adab sama Nabi Allah, kami nggak berani tegur Habib. Saya kasih pengertian, tolong Pak Kiai, kalau dia sampai dibiarkan nanti kejahatannya makin bertambah. Kalau dia dibiarkan perilaku buruknya akan semakin rusak. Kalau itu terjadi nanti nama semua habaib jadi rusak. Betul? Betul? Saya minta bantuan semua umat Islam, tolong. Kalau ada oknum ba'alwi habaib yang gak baik, karet, malu dong, ente habib, ente zuriyah Nabi, ente mesti jaga ini keluarga Nabi, nggak boleh ente begini. Nah, kalau semua umat Islam menasihati begitu, insya Allah habaib akan kembali semuanya ke jalan yang benar. Sudah tuh oknum-oknum yang rusak, insya Allah semua akan kembali ke jalan datuknya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang yang kedua, kepada para habaib, saya minta tolong kepada para habaib, baik yang jadi guru maupun yang bukan guru, pada kaum ba'alwi, tolong jaga sikap, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Saat ini fitnah sedang hebat. Sedikit saja ba'alwi melakukan kesalahan, direkam, disebar, diekspos, dan yang diserang semua habaib. Hati-hati saudara, hati-hati. Sampai artis dangdut berani bersumpah, wallahi demi Allah, saudara, dia berani bersumpah, saya ditelepon oleh Rabitoh Alawiyah, Rabitoh Alawiyah menawarkan nasab, cukup saya bayar. Saudara, kalau ada telepon begitu, cek dulu ke Rabitoh, apa betul atau ada orang yang catut nama. Kalau per telepon bisa catut nama tidak? Cek dulu dong, jangan langsung nyalain Rabitoh terus dia bersumpah saya tahu Pak Habaib ba'alwi. Itu sudah ada doktrin di mereka, doktrin sesat, bahwa seorang ba'alwi itu mau mabok nggak apa-apa, mau maksiat nggak apa-apa, karena dijamin masuk surga. Hei, dusta kau! Kami dididik oleh orang-orang tua kami, oleh kakek-kakek kami, oleh guru-guru kami, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai. Kami dididik untuk tidak berbuat maksiat. Bahkan kakek saya, saudara, dari kecil saya dipanggil, Reza, ingat ya, ente habib, ente sayyid, awas ente maksiat. Kalau ente maksiat, ente bikin malu Nabi, dosa ente double. Dari kecil kita dikasih tahu, saudara. Enggak ada guru-guru saya mengatakan Habib Rizik ente habib keluarga Nabi, enggak apa-apa ente maksiat. Siapa ngajarin begitu, sudah? Ini dia nih, artis dangdut ngaji nggak pernah, sebar fitnah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau ada oknum habaib berbuat maksiat, jangan habaibnya dihancurkan semua, saudara. Setiap komunitas pasti ada orang tidak baik, betul. Saya mau tanya nih semua,
Orang Betawi banyakkah yang baik? Jawab yang keempat, banyakkah yang baik? Ada yang tidak baik? Kalau ada orang Betawi mencuri, apa boleh dikatakan orang Betawi semuanya pencuri? Boleh tidak? Tidak boleh, saudara. Kalau ada orang Madura, saudara, berbuat jahat, apa boleh kita katakan semua orang Madura penjahat? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu perilaku oknum, jangan dikaitkan dengan suku dan golongan. Betul? Betul. Begitu juga kalau ada oknum Mbak Alwi berbuat jahat, nipu, ngutang nggak bayar, atau apa saja, jangan langsung dipukul rata. Semua Mbak Alwi, semua habaib, penipu, kurang ajar. Kira-kira jelas nggak? Paham tidak? Jadi nggak ada tuh doktrin Mbak Alwi boleh nyolong, boleh nyuri, boleh zina, dusta. Nggak ada begitu, saudara. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi hati-hati. Maka itu kepada para habaib, tolong para habaib, tolong sekali lagi, tolong hati-hati. Anda berbuat salah dikit aja, dikit lagi salah, itu akan dibesar-besarkan oleh para pembenci. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, maka itu kepada para habaib yang nggak pernah ngaji, yang nggak punya ilmu, jangan ceramah. Sebab kalau ceramah nanti kesalahannya makin parah, saudara. Nggak punya ilmu, ceramah berbahaya. Kalau mau ceramah, pastikan dulu ayat Qurannya, pastikan dulu hadisnya, pastikan dulu hukumnya. Jangan sembarang ceramah di depan umat, saudara. Karena memang kadang-kadang, maaf, kadang-kadang panitia juga yang maksa. Habib, ini kiai umur semua berceramah, habaibnya nggak ada, Habib aja yang ceramah. Ini Habib didorong untuk ceramah, padahal dia nggak pernah ceramah, saudara. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Penutup, saudara. Jadi ada yang ngomong begini, Habib itu kan ngetop umatnya banyak, itu karena jualan nasab, karena ngaku-ngaku keturunan Nabi, jadi banyak pengikut. Ini omongan konyol, saudara. Saya mau kasih tahu Anda, saudara, dalam ilmu antropologi dan sosiologi, saudara, ada dua macam status. Yang pertama, status kelahiran. Yang kedua, status pencapaian. Apa itu status kelahiran? Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita nggak bisa milih mau jadi suku apa. Bisa milih, sudah. Ya Allah, saya mau dilahirkan jadi suku Betawi aja, bisa. Ya Allah, saya mau dilahirkan jadi Habib saja, bisa tidak? Nggak bisa. Itu namanya status kelahiran. Itu udah takdir Allah. Terima, saudara. Jelas tidak? Yang kedua, ada status pencapaian. Seseorang itu dapat tingkatan di tengah masyarakat, dapat jabatan bukan karena kelahirannya, tapi karena usahanya. Yang belajar pintar jadi insinyur, kemudian jadi menteri di suatu departemen. Yang kerja rajin, uangnya banyak, satu saat dia kaya raya dengan perniagaannya. Nah, itu jadi orang kaya, jadi pejabat, itu status pencapaian. Kita mesti berusaha. Termasuk status karisma. Orang punya karisma, pengikut banyak, itu pencapaian, saudara. Bukan karena kelahiran. Saya buktikan, sudah. Kalau dikatakan Habib ini, Habib itu maju, pengikut banyak karena statusnya Habib, bohong. Bukan karena status dia Habib, karena status dia berjuang, saudara. Dia belajar, dia ngajar, dia sebarkan ilmu, dia baik dengan masyarakat, dia sebar kasih sayang, orang cinta sama dia, akhirnya dia punya karisma, saudara. Buktinya banyak habaib yang gak punya karisma, banyak habaib yang gak punya pengikut, banyak habaib, saudara, gak bisa menggerakkan umat, gak bisa. Saya mau tanya, apa semua habaib bisa ceramah? Apa semua habaib bisa jadi ulama? Enggak, saudara. Dan untuk mencapai karisma bukan Habib saja,
Mari kita lihat saudara, Kiai Haji Hasyim As'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, saudara, kiai-kiai, Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, banyak ulama-ulama, mereka bukan habaib, tapi saudara, mereka punya harisma, bisa menggerakkan jihad, saudara. Umat jutaan orang ikut fatwa mereka. Kenapa? Mereka punya ilmu, mereka ngerti agama, mereka punya akhlak, mereka berdakwah, saudara, sehingga mereka punya status dihormati. Betul? Takbir. Jadi soal status pencapaian bukan Habib aja yang bisa. Betul? Betul? Emang dengan modal Habib lu langsung bisa terkenal? Bisa? Emang dengan modal Habib langsung bisa punya pengikut? Bisa? Nah, bisa, saudara. Karena umat punya hati, umat punya akal pikiran, umat bisa melihat mana yang berjuang, mana yang tidak, mana pejuang, mana pecundang, mana baik, mana buruk. Yang baik akan masuk ke relung hatinya, yang baik akan dicintainya, yang baik akan diikutinya. Betul? Ya, jadi udahlah, nggak usah digombak, saudara. Habib Kiai jadi gombak, enggak. Inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Oh, di antara hadir ada yang nanya, Habib, kami orang Indonesia asli, Betawi asli, bisa jadi wali? Nggak bisa. Banyak ulama Betawi yang jadi wali Allah, saudara. Siapa bilang tidak bisa, saudara? Wali itu bukan hak prerogatif habaib. Habib banyak yang tidak jadi wali, saudara. Kiai banyak yang jadi wali. Ini bukan soal Habib atau bukan Habib, ini soal siapa bertakwa, siapa tidak bertakwa, siapa disayang Allah, siapa tidak disayang Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, begitu kalau sudah jelas begini, saya mau tanya semua, siap bersatu, siap bersaudara, siap cintai Nabi, siap bela Quran, siap ikut kiai, siap bela ulama, siap ikut habaib? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya Pak, akhirnya mudah-mudahan apa saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita jadikan pegangan kita. Jangan sakiti hati Nabi. Setuju? Anda hina anak cucunya, saudara, hati-hati, Allah akan laknat siapa yang menyakiti hati Nabi. Hati-hati, mal'un fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah min dari. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Saya mau undang semua, insyaallah hari Ahad besok tanggal 15 September ba'dal maghrib kita akan pikir sampai Isya. Ba'da Isya mulai maulid, saudara, di Jalan Raya Petamburan. Siap hadir? Siap hadir? Takbir. Nah, tolong semua usahakan bisa hadir di sana, saudara. Hadir bersama-sama kita peringati Maulid Akbar Nabi kita Muhammad